Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will do presentation for our PBL progress with the title of the project is to the asset creation Cycle OLED bernama Lilio with PBL code PBLIN 305A. And firstly, let me introduce ourselves. Starting for me, my name is Shalina Ramadhani with name last number 30. And my name is Mope Brantolii. With my last name number is 28. And my name is Fritz Veluta, and with name last number 16. The project description of our PBL. Firstly, the project range is the transitioning progress of Psychoros bernama Lilio from 2D art book to the development of 3D asset creation for the showreel animation. Our project manager is Anis Rahmi STRcom, MSN, and our client is KPS Animasi, IR Artati Zega, SST, MSC. The reason for our project is the assets development from seekor ulat bernama Lilio from 2D art book to 3D low poly assets as the next step for the final result as short animation series. And the reference for our PBL is from art book seekor ulat bernama Lilio. Untuk tahapan pre-production, proyek ini berjudul Seekor Ulat Bernama Lilio dengan genre fantasi dan petualangan. Dan proyek ini memiliki target usia 6-15 tahun. Untuk output dan durasinya ada dua, yaitu animasi showreel dengan aset 3D dengan estimasi durasi 3 menit dan trailer animasi 2D Seekor Ulat Bernama Lilio dengan estimasi waktu 1 menit 30 detik. Untuk dramatic premisnya, cerita proyek ini menceritakan tentang dua ekor ulat bulu yang tengah bermain bersama yang bernama Lilio dan Bigo. Dan karena terlalu asyik bermain, mereka tanpa disadari telah ditarget oleh seekor burung pipit bernama Pipito dan salah satu dari mereka tertangkap, yaitu Bigo. Dari sinilah dimulai perjalanan dan usaha dari Lilio untuk menyelamatkan Bigo. Oke, baik untuk dari konsep art karakter desain Lilio itu sendiri, yang dimana kami mengambil spesies dari ulat bulu dengan ciri-ciri kepala berwarna merah, badan berwarna kuning dengan corak hitam di belakang punggungnya. Oke, next. Dan untuk karakter desain dari Bigo itu sendiri ya spesies dari ulat tanduk, yang dimana ciri-cirinya ialah berwarna biru dengan badan yang sedikit lebih besar daripada Lilio. Oke, dan untuk dari Pipito sendiri, yang dimana diambil dari spesies burung pipit yang kepala dan badannya berwarna abu-abu dengan sayap berwarna kuning. Dan untuk dari karakter desain Rengo ini adalah semut rangrang, yang dimana badannya berwarna merah dan sedikit lebih besar. Dan untuk karakter desain dari Antonio ini adalah semut hitam dan tubuh berwarna hitam. Oke, dan untuk dari environment sendiri, yang dimana letaknya ada pohon akasia, dan di mana tempat di pohon akasia itu terdapat dari sarang dan sarang di dalam pohon akasia itu sendiri. Untuk naskah, kami mengambil naskah dari artbook dan mengambil hanya satu scene yang menceritakan awal cerita, yaitu Lily dan Bigo bermain dan hingga Bigo ditangkap. Kemudian untuk storyboard, ini akan digunakan untuk penganimasian trailer 2D. Capaian yang telah dicapai untuk ATS, yaitu aset low poly 3D karakter, progress aset 2D cutout, dan konsep dan progress audio, yang dimana telah mencapai angka 65%. Untuk langkah selanjutnya, kami akan menghasilkan output PBL pada asesmen akhir semester, yaitu 3D showreel video, trailer animation 2D, penambahan aset 3D environment, penambahan efek animasi, yaitu angin, finalisasi audio, dan voiceover narrator. Lalu berikut adalah implementasi dari mata kuliah. Yang pertama adalah prinsip animasi 2D. Kami menggunakan paper cutout dari Bigo untuk menciptakan animasi seolah-olah dia sedang berjalan. Kami menggunakan penerapan prinsip yaitu
slow in dan slow out, dan solid drawing. Next. Lalu berikut ada efek animasi. Kami membuat sebuah obor yang nanti akan digunakan oleh Antonio di scene salah satu dia berada dalam sebuah terowongan. Lalu berikutnya adalah daun yang dimana mungkin akan digunakan pada saat pipi itu terbang atau bahkan pada saat menangkap Bigo. Lalu berikutnya adalah produksi audio yang dimana kami menggunakan bantuan dari website Suno AI untuk mencari background musik kami. Yaitu yang pertama adalah bergenre lullaby dengan instrumen piano yang dominan menggunakan melodi suasana yang santai atau gembira dengan chord mayor dan menggunakan chord mayor. Lalu ada background musik yang kedua yang bergenre spiral IDF dengan instrumen dubstep dan electro house. Dan kali ini kami menggunakan untuk scene di mana Pipito menangkap Bigo dan menggunakan chord minor. Lalu kami akan menambahkan voice over untuk produksi trailer animasi 2D kami yang akan diisi oleh ketua kami yaitu Selina Ramadhani. Lalu untuk implementasi bahasa Inggris kami akan menggunakan subtitle pada trailer 2D kami seperti contohnya pada anime dan. Lalu untuk implementasi fisika animasi kami akan menerapkan hukum fisika yaitu gaya gravitasi pada gerakan terbangnya Pipito. Lalu untuk karakter animasi, kami sudah melakukan pembuatan cutout dari karakter PBL kami seperti karakter utama kami itu Lilio tampak depan dan Migo tampak samping. Lalu ada Pipito yang akhirnya akan kami lakukan animasi menggunakan teknik keyframe. Lalu berikut adalah implementasi dari konsep gerak, yaitu eh, membuat penerapan laban movement analysis atau LMA, yang dimana pada gambar kiri seperti Lilio yang terlihat cemas dan merupakan gerakan lambat, lalu pada bagian kanan adalah gerakan cepat, yang dimana Lilio sedang senang. Lalu untuk implementasi aset 3D Art Surface, kami membuat 3D model low poly menggunakan referensi dari karakter-karakter kami. Seperti berikut ada Lilio, tampak depan, tampak samping. Lalu ada Bigo yang masih dalam tahap proses pembuatan. Lalu ada Pipito, antagonis dari cerita kami. Lalu ada Rango, yaitu semut-semut. Dan Antonio yang merupakan semut yang hampir sama seperti Rango, hanya berbeda pada kepala saja. Untuk pembagian job testing, kami telah membagi pekerjaan, yaitu pertama, anggota tim Firdan Velduta melakukan pengerjaan aset 3D karakter Bigo, aset 2D karakter Pipito, ikut serta dalam pencarian konsep, audio, background musik, dan animating. Untuk anggota tim Febrianto, aset 3D Lilio, Pipito, Rango, Antonio, dan aset 2D cutout Bigo. Sama seperti Firdan, ikut serta dalam pencarian audio, background musik, dan animating. Dan untuk saya, sama seperti Febrianto, dengan tambahan voiceover narator dan animating yang nantinya akan dilakukan pada asesmen akhir. The conclusion is that the things that have been successfully done for now, we've learned about animating software like OpenToonz, Adobe Illustrator, Blender, and After Effects, and many more during the making of both 2D cutout and 3D assets, even though the 3D assets are still in low poly. Obstacle during the progress is miscommunication of deciding the 2D output. Suggestion for the next step is improving our skill for 2D and also 3D creation and having the courage to ask more. Dan berikut merupakan lembar pengesahan dan link PDF lembar pengesahannya yang telah ditandatangani oleh Manpro kami. And that's all for the progress of our team. Thank you and sorry for the mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.